Ya, bisa begitu ya. Keren ya. Selamat buat anak-anak Pak Jokowi, hidup sukses di dunia. Nanti itu ada hisapnya, Pak. Ya, dan rakyat Indonesia, wah, ayo mau dapat duit, ya puji-puji aja, siapa tahu dikasih. Ya puji-puji aja, puji, ya memuji walaupun nggak, aduh, pokoknya bahaya begitu supaya dapat duit. Assalamualaikum guys, kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. No, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan insya Allah kalau ada yang sakit dari kalian jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan sama Allah SWT, melebihi sehat sebelumnya, sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk ke konten ini akan tayang mungkin menemani waktu sahur kalian ya. Menemani waktu sahur kalian, insya Allah. Ini sebelum itu gue mau ngasih tahu, cek deskripsi video. Di situ ada nama-nama channel yang berafiliasi dengan Babe Aldo ya. Seperti alasan yang dulu udah diungkapkan untuk menghindari panduan komunitas ya. Jadi kayak Babe sering di sliding gitu sama si Yusuf nih. Oke, kita masuk ke konten deh ya. Nah, konten kali ini adalah tentang keadaan ekonomi bangsa ini. Ya, gue ada 3 video nih yang gue dapat dari media sosial ya, yang akan kita reaksi. Yang pertama yang akan gue reaksi adalah dari saudara gue, Abang Saiful Zaman. Ya, beliau ini ya, beberapa kali Babe pernah konten sama beliau. Ini ada videonya beredar di WA group, WhatsApp group. Luar biasa nih penjelasannya, keren. Videonya 2 menit, hampir 3 menit ya. Kita simak sama-sama ya. Ini masuk akal banget. Kami, rakyat, membayar listrik tepat waktu, tapi PLN terlilit utang sampai 500 triliun. Tuh, iya, bayar listrik telat, dicabut ya. Tapi kok bisa PLN bangkrut ya, terlilit hutang. Duh,
Rakyat nggak pernah ngutang. Yang ngabisin duitnya siapa? Kami beli BBM di SPBU, cash bayarnya. Saat Cash. itu juga. Tapi Pertamina terlilit hutang sampai 600 triliun. Nah, 600 triliun Pertamina. Dimakan siapa duitnya? Kami naik kereta juga cash, tapi PT KAI juga berhutang. Nah, iya, beli bensin bisa ngutang nggak? Terus naik kereta bisa ngutang nggak? Tapi kenapa perusahaannya utang ya? Beli beras cash, tapi petani tetap miskin. Nah, Kami beli gas untuk kebutuhan memasak juga cash, tapi PGN bangkrut dan katanya mau dijual ke Singapura. Nah. Udah ya. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. gila. Bayar asuransi pun tepat waktu, tapi asuransi Bumi Putra dan Jiwasraya juga bangkrut. Nah, Langganan air bayar juga tepat waktu, tapi PDM ngocornya juga nggak selalu lancar. Bahkan Iya. katanya PDAM pun bangkrut. lalu Bayar tiket Garuda, pesawat, Paling mahal. luar biasa, tetap Iya. dibayar. Garudanya bangkrut. Denda pajak juga dibayar, APBN defisit. iya ya. Elah melek matain rakyat Indonesia. Melek dah. Bayar uang haji lunas, keberangkatan ditunda. Umroh pun sudah bayar lunas, tapi keberangkatan tidak jelas kapan. Dan yang jelas, rakyat hari ini susah dan menderita, dan pejabat hartanya naik. Rakyat bunuh-bunuhan rebutan sejengkal tanah. BPN obral jutaan hektar ke oligarki. Sejak 14 abad yang lalu, umat Islam nyaman beribadah. Baru kali ini kemudian dituduh radikal, intoleran, anti NKRI. Sungguh ironis dan mau nangis. Apalagi yang mau dibanggakan? BUMN bukan untung tapi buntung. Ini nyata dan bukan halusinasi. Rakyat tidak bodoh, tahu hal ini. Maka perubahan besar-besaran harus dilakukan. Puncak pemerintahan harus segera sadar dan mengambil sikap untuk kembali berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan oligarki. Benar. Itu ada tulisan itu, rakyat yang bodoh pasti pelangap pelongo. Rakyat yang cerdas pasti menggugat. Iya. Udah banyak. Itu tadi disebutin semua. Bang Saiful Jaman, makasih. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Jariah ilmunya. Insya Allah. Amin ya Rob. Umur panjang, sehat afiat yang Bang Saiful ya. Ini buat rakyat Indonesia nih. Lu lihat tuh. Itu yang diomongin Bang Saiful fakta atau yang suka nyinyir-nyinyir sama yang demo-demo Iya, kalian nggak ngalamin itu emang? Oh, atau kalian juga kecipratan? Waduh. Ya, sekarang ke video kedua tuh. Ya, ada video kedua nih. Ini apakah ada hubungannya ya? Kalian mikir sendiri. Ya, video kedua ini keren juga. Video kedua keren. Kita lihat sama-sama ya. Nggak usah pakai di headset deh ya. Ketahuan banget, jelas banget ini suaranya, volumenya gede. Siap-siap kalian ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini anak Jokowi, wali kota Solo, Gibran. Ini mantu Jokowi, wali kota Medan, Bobi. Lagunya bikin angguk-anggut ya.
Mau tahu harta kekayaan mereka? Menurut laporan harta kekayaan pejabat negara alias LHKPN, Gibran hartanya senilai 21,5 miliar rupiah. Kalau Bobi lebih banyak, sampai 54,8 miliar rupiah. Kalau Kaesang, karena bukan pejabat publik, jadi nggak ada LHKPN-nya. Tapi 8 November 2021 kemarin, perusahaan Kaesang sanggup membeli saham PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk senilai 92,24 miliar rupiah. Wow. Gue ingat LHKPN itu ada di laporan dari KPK itu. LHKPN itu selama pandemi itu apakah termasuk yang 70,3% ini ya, Bobi sama Gibran ya? Tadi rakyat susah apa enak ya, tapi ini enak tajir ya bro. Jadi menurut kamu siapa yang paling tajir dari anak dan menantu Jokowi ini? Itu ada produsernya ya, dari narasi ya. Siapa yang paling tajir ya, paling seneng pokoknya ya. Yang pasti nggak ada yang miskin gitu aja. Gue nggak tahu yang mana yang paling tajir. Yang pasti nggak ada yang miskin, nggak ada yang susah. Beli bensin enak, Pertamax mau berapapun harganya dibeli kayaknya. Minyak goreng mau berapapun, bisa beli 92 miliar, bisa, kerja sama kontrak gitu, ya, bisa begitu ya, keren ya. Selamat buat anak-anak Pak Jokowi, hidup sukses di dunia. Nanti itu ada hisapnya Pak. Ya, dan rakyat Indonesia, wah, ayo mau dapat duit, ya, puji-puji aja, siapa tahu dikasih. Ya puji-puji aja, puji, ya memuji walaupun nggak, pokoknya bahaya begitu supaya dapat duit. Jangan jadi kayak gue lu, akhirnya miskin lu kayak gue. Tapi nggak apa-apa deh, gue miskin. Yang penting hidup gue nggak seanjing itu. Terus ini ada video lagi 9 menit 51. Oke, untuk video ketiga ini ada video hampir 10 menit guys, nggak apa-apa ya, kita simak sama-sama ya. Ini agak panjang konten gue kali ini. Ini gue nggak tahu bener apa enggak, tapi ada penjelasan yang luar biasa dari video ini. Ada hubungannya nggak sama yang 2 video awal ya, kita simpulkan sendiri ya. Ini gue nggak tahu bener apa enggak ini video. Nggak tahu, cuman bisa diuji apakah benar. Kalau benar, ya memang Indonesia sedang darurat. Dari dokumen tentang kepemilikan perusahaan di Departemen Hukum dan HAM, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris PT Rakabu Sejahtera, yang saat ini telah digantikan adiknya, Kaesang Pangarep. Namun saham perusahaan mebel ini tidak hanya dimiliki keluarga Jokowi. Juga ada saham PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut Binsar Panjaitan. Wow. Grup Toba Sejahtera sendiri adalah induk perusahaan PT Toba Bara yang memiliki tambang batu bara dan PLTU, dan baru saja membeli saham Sandiaga Uno di PLTU Paiton, Jawa Timur. Dari Sandiaga. Tapi apa kepentingan perusahaan induk seperti Toba Sejahtera dengan sebuah perusahaan mebel asal Solo? Dalam dokumen perusahaan, bidang usaha PT Rakabu Sejahtera sesungguhnya tidak hanya mebel, namun juga meliputi pembangunan atau konstruksi, pembebasan lahan, real estate, properti, pengerjaan beton, instalasi mesin, jaringan telekomunikasi, multimedia, hingga reklame dan periklanan, bahkan pengembangan wilayah transmigrasi. Mebel dan furniture hanya salah satu dari bidang usaha terkait kehutanan. PT Rakabu Sejahtera juga bergerak di bidang industri pengolahan kayu, pengangkutan, hingga industri kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, pasta gigi, atau tisu, yang semua terkait dengan produk turunan kelapa sawit atau kayu. Dengan cakupan bidang usaha sebanyak itu, modal awal perusahaan yang berdiri pada 2009 ini adalah 31 miliar rupiah. Selain sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan adalah bagian dari tim sukses Jokowi yang disebut Tim Bravo 5. Benarkah ini? Tim Bravo 5 sendiri diketuai oleh Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Fahrul Razi juga menjabat komisaris di induk perusahaan PT perusahaan tambang pemerintah PT Antam. Pensiunan jenderal yang lain di tim Bravo 5 kubu Jokowi adalah Suwaidi Marasabesi,
mantan Kepala Staf Umum TNI. Oh, Ia tercatat sebagai komisaris PT Kutai Energi yang menambang batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. bentar dulu. Ini bener apa enggak sih? Ini kalau bener, waduh. Aduh. Itu yang tahu dokumennya atau ini sumber jelasnya ya. Tolong kasih tahu di bawah ya. Waduh. PT Kutai Energi adalah anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang sahamnya dimiliki keluarga Luhut Panjaitan. Tanpa melihat afiliasi politik, inilah sebagian jenderal TNI dan Polri yang jejaknya sedang dan pernah berada di perusahaan tambang batubara. Oh, ada Prabowo, Rozi, Swaidi Marasa Besi, Sintong Panjaitan, Matius Salempang, Arianto Sutadi, wah, Nugroho Jayusman, banyak ya, jenderal-jenderal ya. Ya. Sementara dari kalangan sipil, ada pengusaha Osman Sabtaodang yang menjadi Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo. Ia memiliki kaitan dengan perusahaan tambang batubara di bawah bendera PT Total Orbit Prestasi di Barito Utara dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Nama lain adalah Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam dari Kalimantan Selatan. Usaha yang namanya pernah muncul sebagai wakil bendahara di tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf ini adalah pemilik tambang batubara di bawah bendera grup John Lin. Perusahaan ini memiliki konsesi dan menambang di 3 kabupaten di Kalimantan Selatan. Berikutnya adalah Haritanu Sudibyo, Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Jokowi dan juga Ketua Umum Partai Perindo. Selain memiliki 3 televisi nasional, Haritanu juga berbisnis batubara lewat induk perusahaan bernama MNC Energy and Natural Resources. Udah guys ya, jangan panjang-panjang. Ini yang minta gua bahas video ini aja. Ini masih sisa 5 menit lagi nih. Kalian biar penasaran yang video terakhir ya. Jadi kalau kita hubungkan, kita simpulkan dari video Bang Saiful Zaman nih sampai video ini ya, kenapa yang susah rakyat ya? Tapi mereka, oh ternyata ini bener nggak video terakhir ini, kita akan bahas di akhir ya. Apa di konten yang lain, komentar di bawah ya. Komentar di bawah. Kalau komentar di bawah minta dibahas ini video ini khusus yang ini ya, yang ini yang ini masih panjang nih. Nama-namanya ada Haritanu juga ya. Itu kalian komentar di bawah ya. Kalian komentar di bawah. Kalau ada 10 komentar yang minta bahas itu video terakhir itu keren itu. Ya, tapi gue sekali lagi ya, gue belum tahu itu benar apa enggak, gue nggak tahu. Tapi kalau memang benar, berarti memang Indonesia dalam cengkraman oligarki. Pantesan aja rakyat banyak yang susah ya. Itu aja orangnya. Dan itu tadi video terakhir beredar banyak di luar loh. Ya sekali lagi, itu gue belum tahu. Ya gue sekali lagi gue belum tahu itu kebenarannya. Gue nggak meyakini itu benar. Gue menyampaikan ini sebagai kemungkinan. Kira-kira kalau memang itu yang terjadi, kalau dari omongannya Bang Saiful, maka memang keadaan rakyat Indonesia sekarang kalau lagi susah ya wajar aja ya. Dan itu apakah rakyat mau berubah atau enggak, kembali ke kalian. Mudah-mudahan Indonesia dalam keadaan baik. Gue minta maaf kalau ada salah ya. Semoga video ini bisa menjadi menemani kalian saat sahur dan puasa kalian jadi enak ya. Mudah-mudahan puasanya berkah, lancar, manfaat. Gue Bebe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa begitu ya. Pantes ya. Rakyat diem aja tuh.